Kemudian juga dalam kehidupan rumah tangga atau hayat zaujiyah juga seperti itu. Beliau sangat ya ramah, santun, berbuat baik, bijaksana gitu kan. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis Bukhari, aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan aku temukan sedang ada masalah dengan Aisyah. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka tidak saling ngomong, kayak orang yang biasa suami istri mungkin ada masalah yang tidak nyaman. Itu terjadi pada Nabi SAW, gitu kan. Tapi tidak disebutkan apa sebabnya, nggak disebutkan apa sebabnya. Lalu Abu Bakar berkata, aku menegur Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kau begitu dengan Nabi SAW? Artinya buat beliau senyum, senang. Lalu Aisyah diam saja. Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, biarkanlah dia, nggak ada masalah. Insya Allah ini bisa diselesaikan gitu loh, masalah kecil. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW dan kepada Aisyah, kalau begitu ya, masukkan saya ke dalam rumah ini dalam kondisi saya tidak terlibat dalam masalah kalian, sebagaimana tadi saya masuk sudah terlibat dalam masalah ini. Lalu Nabi SAW tersenyum. Begitu saja beliau menghadapi. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi dengan sangat tenang. Waktu anaknya Zainab radhiyallahu anha punya anak namanya Umamah, meninggal dunia anak ini, gitu kan. Lalu Nabi SAW lagi ceramah, datang utusannya Zainab ini mengatakan kepada Nabi SAW, seorang pembantunya datang mengatakan, ya Rasulullah, anak anda Zainab berkata, datanglah ya melihat Umamah sakit keras, waktu itu belum meninggal. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia agar dia bersabar, gitu kan. Nanti saya datang setelah ceramah ini, saya lagi menyampaikan ilmu. Datang berita kedua lagi, ya Rasulullah, kata Zainab anak anda Umamah sudah meninggal dunia, maka datanglah lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, tapi saya selesaikan dulu ceramah ini. Datang lagi perintah yang ketiga, pembantu Zainab mengatakan, ya Rasulullah, Zainab bersumpah atas nama Allah, anda harus datang melihatnya sekarang juga. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Ditutup ceramahnya, beliau ke sana. Lalu beliau menyabarkan Zainab, kemudian beliau menjalani biasa saja. Ya, artinya tidak ada masalah yang dijadikan sebagai masalah yang besar bagi beliau. Semua dijadikan kecil, semua dipecahkan dengan ketenangan dan kedewasaan. Begitu terus beliau menjalankan rumah tangga beliau alaihissalatu wassalam, dan cukup banyak contoh dalam masalah ini. Dan ini cuman sedikit kulitnya saja. Maksudnya adalah dengan belajar sirah nanti kita akan lihat bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga, suka dukanya, bagaimana beliau melalui sebagai manusia biasa dan juga sebagai nabi yang disuri tauladani. Kemudian juga dalam masalah kehidupan sosialnya, beliau berbaur dengan orang-orang, gitu kan. Beliau mendatangi orang-orang yang sudah tua, beliau mengunjungi orang sakit, beliau menanya kabar-kabar mereka, beliau membantu orang-orang susah, dan beliau tidak pernah perhitungan dengan siapapun. Sampai beliau pernah mendapati harta rampasan perang yang penuh di depan beliau, kemudian datang orang minta, beliau berikan, datang lagi orang minta, beliau berikan, sampai habis. Beliau nggak punya lagi gitu. Beliau nggak punya lagi sama sekali harta yang bisa dibagikan. Lalu beliau sedih, masih ada orang miskin yang minta gitu, nggak ada lagi. Dan beliau kalau memberi itu tidak pernah perhitungan, punya sekian banyak karung kurma dibagiin langsung dikasih sekian banyak, itu kan, enggak begitu sekilo 2 kilo saya tapi dikasih banyak. Maka waktu itu Umar berkata, ya Rasulullah, Allah tidak memaksakan anda untuk Allah tidak memerintahkan untuk memaksa diri, kalau nggak bisa ya nggak usah gitu. Lalu Nabi SAW tetap diam. Ali berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini ada sebagian dirham punya saya, ditaruh di depan Nabi SAW, lalu berkata, silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW senyum, Nabi sedekahkan apa yang Ali berikan itu. Lalu berkata Nabi SAW, beginilah saya diperintahkan. Jadi dalam kehidupan sosial, kalau kita mau bagaimana masyarakat dekat dengan kita, orang senang dengan kita, penuhi kebutuhannya. Selama kita mampu dan niatkan baik, ada pahalanya, maka itu sangat baik untuk bisa hidup bersosial. Makanya juga Nabi SAW memerintahkan, siapa yang masak, lebihkanlah kuahnya atau masakannya, berikan kepada tetangganya, berikan kepada kerabatnya. Sehingga kehidupan sosial itu ada. Jangan sampai kayak di Jakarta, sebagian tempat kita nggak tahu siapa nama tetangga, gitu kan. Kemudian bahkan tidak pernah tegur-teguran, nggak pernah salam, nggak pernah datang menjenguk melihat. Maka musuh itu harus dijauhi. Nabi SAW memberikan wasiat, beliau berkata dalam hadis Muslim, Jibril mewasiatkan kepada saya tentang tetangga, sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, karena diingatkan terus untuk menjaga hubungan dengan tetangga, bersosialisasi, gitu kan. Bagaimana orang bisa merasa peduli dengan tetangganya, itu ijtimaiyahnya. Kemudian dari sisi ekonominya juga begitu. Nabi SAW kita akan temukan di dalam sirahnya, waktu beliau masih bujang, bagaimana beliau dagang. Belum pernah ada pedagang seperti Nabi SAW. Semua pedagang-pedagang Mekah, jadi beliau itu mengembala kambing sampai umur 21 tahun. Lalu beliau mulai meninggalkan gembalan kambing, beliau mulai berdagang dari umur 22 tahun sampai menjadi nabi. Kan gitu. Menikah sama Khadijah nanti umur 25 tahun, kemudian sampai beliau 40 tahun itu masih beliau berdagang. Dan strategi beliau lakukan dalam perdagangan pada saat itu belum pernah dilakukan oleh siapapun. Pedagang-pedagang Mekah yang kaya raya, itu mereka biasanya membawa duit mereka atau emas kepingan ya dari Mekah ke negeri Syam, belanja di sana. Setelah belanja, dagangannya dibawa ke Mekah, dijual lagi. Habis, berangkat lagi ke Syam, bawa uang. Begitu yang mereka lakukan. Nabi SAW tidak. Beliau tidak bawa uang dari Mekah, beliau bawa produk Mekah. Jadi apapun yang dari Mekah, misalnya ada jahitan, ada baju, apa saja dari Mekah. Karena orang Syam belum tahu, selama ini tidak tahu kalau orang Mekah ada produksinya gitu.
Dibawa produksi lokal itu, jadi tidak bawa uang, dibawa ke negeri Syam dijual. Untung. Lalu keuntungan dan uang modal itu dibeli lagi barang dari Syam dibawa ke Mekah. Jadi double keuntungannya. Maka dengan perilaku ini, banyak sekali pedagang-pedagang yang menitipkan hartanya dengan Nabi SAW. Gitu kan. Termasuk nanti akhirnya Khadijah menitipkan, dan Khadijah tertarik akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Nanti akan kita bahas dalam sirah. Begitu dalam masalah ekonomi SAW. Kemudian juga dalam masalah politik, beliau mendirikan negara. Bagaimana pada saat beliau pertama datang di Madinah, hikmah yang paling besar, dan ini juga kalau kita punya instansi, sekolah, yayasan, perusahaan, maka atau mau mendirikan sebuah negara, kata ulama strategi politik Nabi ini luar biasa. Yang paling pertama beliau lakukan waktu tiba di Madinah untuk mendirikan negara Islam, membangun basis masjid. Itu paling pertama, Masjid Quba beliau bangun. Dan kemudian Masjid Nabawi. Jadi ternyata untuk memudahkan agar bisa ada nasihat, perbaikan kesalahan-kesalahan moral, pemahaman tentang hukum Allah, itu basisnya ada masjid. Ya kalau kita sekarang perusahaan ada musolahnya lah, gitu kan, tempat orang untuk sholat, mengabdi kepada Allah. Itu boleh contohkan. Kata ulama, pilar pertama negara Islam adalah masjidnya. Ya ada masjid, apalagi kalau ada masjid jami', ya masjid agung, kan gitu. Yang sekarang alhamdulillah di Indonesia sudah diamalkan itu ya. Hampir semua kota itu ada masjid rayanya atau masjid agungnya gitu. Itu satu hal yang bagus, menjadi simbol. Itu yang Nabi SAW lakukan pertama. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar waktu hijrah di Madinah. Nanti kita pelajari itu. Jadi mempersaudarakan antara semua muslim, baik pendatang ataupun orang penduduk lokal. Dan muhajirin dan ansar itu dia mempersaudarakan semuanya. Artinya menjelaskan kepada mereka tidak ada gate dalam Islam. Dia mau kulitnya hitam, mau putih, mau tinggi, mau putih, mau apa namanya, suku dari turunan Arab, dari orang Barat, dari orang Melayu, sama saja. Selama dia syahadat, hukum halal haramnya Allah berlaku pada semua, gitu kan? Sebagaimana kita kalau masuk dalam saf, tidak ada perbedaan, gitu kan? Semuanya sama. Dan tidak boleh, kalau dia orang miskin pun dia sudah masuk di saf pertama, disuruh mundur untuk maju orang kaya, nggak bisa dalam Islam. Tidak boleh ada yang ganggu dia. Bahkan Nabi SAW menghardik dengan sangat keras, melarang, mengatakan janganlah seseorang dari kalian mendirikan, ya, membuat berdiri saudaranya muslim yang telah duduk di tempatnya kecuali dengan izinnya. Nggak boleh. Siapapun dia, gitu kan. Jadi kita dituntun untuk seperti itu, ya. Bagaimana kita merasa persaudaraan itu ada, muakhah. Mau dia turunan manapun, mau dari manapun, keadaan ekonomi, kalau dia muslim maka dia punya hak terhadap kita. Jadi kan kita jawab salamnya, memberikan salam, menjawab bersinnya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamkallah. Itu adalah haknya dia. Menjenguk dia kalau dia sakit, melayat mengantar jenazahnya, gitu kan. Kemudian menjawab panggilannya kalau dia mengundang. Itu semua hak-hak muslim harus diberikan kepada siapapun, gitu kan, siapapun. Maka ini sebuah pilar yang luar biasa. Membangun dulu persaudaraan, instansi-instansi yang ada, yayasan, sekolah-sekolah, tetangga-tetangga, semua dipersaudarakan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengatur hubungan antara muslim dengan non muslim di Madinah. Boleh buat kesepakatan, kan gitu. Jadi surat kirim kepada pimpinan Yahudi, gitu kan, kepada pimpinan-pimpinan suku Arab yang ada di Madinah yang belum masuk Islam, ya, yang nanti ada banyak jadi orang-orang munafik tentunya. Itu dikirimkan surat Nabi SAW, lalu dijelaskan, ya, apa yang harus dilakukan. Di antaranya kita harus membela kota Madinah sama-sama, gitu kan, kalau ada penyerangan. Ya, kita harus menjaga sama-sama kebersihannya, kerapiannya, keutuhannya, semua kedamaiannya, semua kita jaga bersama-sama. Jadi dirangkul semuanya, walaupun mereka orang kafir, ada orang kafir, gitu kan. Dan ini menandakan kita bukan berarti kalau punya negara Islam kemudian kita keluarkan orang-orang kafir, tidak. Mereka tinggal silakan sambil didakwai, jadi tidak diganggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Yang mereka didakwai, dilindungi, kan gitu. Kecuali kalau mereka mencoreng kehormatan agama ini, baru dihukum oleh pemerintah setempat dan bukan oleh individu, Jadi boleh membangun komunikasi dengan semua tatanan. Muslim dipersaudarakan, kemudian mengatur hubungan antara muslim dengan orang non muslim, ya, orang non muslim. Baik, ini diantara poin pertama, manfaat mempelajari sirah nabawiyah, yaitu mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kehidupan beliau dalam keseharian, rumah tangga, berpolitik, ekonomi, sosial, dan semuanya. Kemudian yang kedua, mempelajari sirah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar mempelajari sejarah para sahabat. Seperti yang katakan tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di antara kisah, ya, yang menarik adalah kisah misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah orang yang secara fisik, ya, itu mungkin masih banyak umat Islam yang lain yang memiliki fisik yang lebih baik daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini dikatakan orangnya sangat kurus, ya. Saking kurusnya kalau tertiup angin terdorong, gitu kan. Tapi beliau adalah sahabat yang nomor satu. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allah menolak untuk menjadi pemimpin setelahku kecuali Abu Bakar, gitu kan. Ya Allah illa an yakuna Abu Bakar, gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain,
waktu beliau sudah mulai pulang atau sakit-sakit, beliau sudah mau meninggal, beliau menyuruh seluruh rumah yang dempet dengan masjid Nabi dibongkar kecuali rumahnya Abu Bakar. Jadi sekarang di Masjid Nabawi itu di sebelah Babus Salam, kuburan Nabi di bab Jibril, pintu lawannya namanya Babus Salam. Di sebelah Babus Salam itu ada 3 pintu yang dikembarkan. Itu tertulis Khawkhah Abu Bakar. Khawkhah itu artinya rumah. Jadi itu dulu bekas rumahnya Abu Bakar. Sekarang masuk bagian dari masjid. Sampai ulama mengatakan ini fadilah sendiri bagi Abu Bakar karena rumah semua sahabat dibongkar, gitu kan, disuruh pindahin kecuali rumahnya Abu Bakar. Rumah Abu Bakar sekarang masuk dalam masjid. Artinya seperti dia wakafkan untuk masjid dan dia dapat pahalanya sampai hari kiamat, sampai kapanpun dipakai masjid itu. Ini sebuah fadilah, gitu kan. Kemudian ada juga hadis yang diangkat oleh Imam Suyuti dalam buku beliau yang dihasankan oleh sebagian ulama. Bunyinya adalah Nabi SAW bersabda, telah datang kepada saya Jibril dan berkata, ya, dan aku berkata kepada Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepada aku tentang fadilahnya Umar. Bagaimana Umar di sisi Allah sih? Gitu, Umar bin Khattab ya. Maka kata Jibril SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau saya ingin sampaikan kepadamu tentang kelebihan Umar yang di sisi Allah dari zaman Nuh hidup sampai sekarang nggak selesai-selesai. Karena banyaknya kelebihan, nanti kita berikan contoh-contohnya, gitu kan. Jadi banyak sekali kelebihannya. Tapi apa penutupan hadis? Kata Jibril, dan Umar adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini sudah tidak ada saingannya gitu. Yang nggak ada saingannya. Lalu kata Nabi SAW juga, gitu kan, waktu ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, jadi Nabi SAW ini kalau bermuamalah dengan sahabatnya selalu semua orang yang berteman sama Nabi nganggap dia pasti orang yang paling Nabi cintai. Karena lembutnya Nabi dengan dia, santunnya, dia anggap ini Nabi kayak, oh tanyain kabarnya, seakan-akan dia menganggap dia orang yang paling penting bagi Nabi. Amr bin As ini karena selalu setiap hari Nabi tanyain dia selalu datang kunjungin Nabi, dekat sama Nabi, dia anggap dia orang yang paling dicintai. Maka dia ingin pancing, dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai dari laki-laki? Kata Nabi SAW, Abu Bakar. Nah, gitu. Kemudian berkata lagi, ya Nabi SAW berkata lagi Amr bin As, lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Siapa lagi Rasulullah? Ali. Dituntun terus sampai 10 orang yang masuk surga itu. Lalu Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Waqqas, lalu ya disebut satu semua, Talha, Zubair. Setelah selesai, Amr bin As baru disebutkan gitu. Jadi dia orang yang sekian puluh kali, dia 10 yang hitungan kesekian puluh gitu. Dia kira tadi dia orang nomor 1 dan tujuan dia bertanya itu karena lihat bagaimana muamalah Nabi SAW kepada dia sehari-hari. Jadi Nabi SAW di sini memang menyebutkan sendiri dengan hadisnya bahwasanya orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu kan. Nah ada apa dengan Abu Bakar ini sampai dicintai oleh Nabi SAW? Dan Nabi pernah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian disebutkanlah 6 tersisa, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha, Zubair, gitu kan. Disebutin semuanya. Lalu kata Nabi SAW, inilah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ada jaminan. Apa yang mereka lakukan sih? Ternyata Abu Bakar ini punya satu kelebihan dan nanti kita akan lihat dalam sirah Nabi. Itu luar biasa, kelebihan yang tidak bisa tertandingi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Jadi kalau Abu Bakar sholat, kami sholat. Tahajudnya, sunnahnya semua sama wajib semua sahabat amalkan. Khusyuknya juga sudah difahami, dilakukan sama. Dari sisi puasa, sisi jihad sama diikuti, gitu kan? Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami saingi. Kami tidak bisa saingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya, sisi keyakinan. Jadi Abu Bakar ini luar biasa gitu. Ya mungkin nanti itu akan pelajari di sirah bagaimana waktu Nabi SAW balik dari Isra Mi'raj, gitu kan? Kemudian beliau duduk depan Ka'bah, beliau bingung. Semalam suntuk ini jalan, datang borak ya. Kuda yang bersayap membawa beliau jalan terbang ke Palestina, lalu ke atap masjid ke langit ketemu Allah, kemudian turun lagi dalam satu malam. Beliau bingung. Abu Jahal datang lalu ngobrol, wahai Muhammad, ada apa dengan kau? Kata Nabi SAW, saya tadi malam baru Isra ke Palestina, Mi'raj ke langit, ketemu Tuhan saya, terima perintah sholat, kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Lalu kata Abu Jahal, hai Muhammad, kau mau ceritain nggak orang Mekah apa yang kau ceritain saya sekarang? Tujuannya Abu Jahal ini, dia bilang ini pasti sudah bohong, nggak masuk di akal. Perjalanan sebulan Mekah Palestina bisa dihabiskan dengan semalam pulang pergi, belum lagi Mi'raj ke langit itu. Maka kata Nabi SAW, iya. Abu Jahal lalu teriak dari gunung Abi Kubais, teriak dengan suara keras. Jadi Abu Kubais ini gunung yang ada di sekitar sekarang kerajaan istana raja. Nah, gitu. Dulu di situ ada gunung. Orang-orang Mekah kalau mau iklanin sesuatu naik di situ. Lalu dia katakan, wahai penduduk Mekah, datanglah dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Nanti kan. Lalu berkata orang-orang Mekah pun berkumpul, sahabat dan orang-orang kafir. Lalu datang mereka semua karena mereka bingung kenapa Abu Jahal pertama kali memanggil mereka untuk mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Jahal bilang, ceritakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritakan. Ceritanya saya datang malam hari, datangi oleh Jibril membawa burak, kuda yang bersayap warna putih, kemudian di mana jalannya itu, di mana mata dia melihat, di situ langsung tiba-tiba sudah ada, cepat sekali, gitu kan? Lalu kemudian saya ke Palestina, saya ketemu dengan nabi-nabi, kemudian saya sholat, kemudian saya naik ke atas langit. Kemudian saya bertemu di langit pertama Nabi ini, nanti kita pelajari di Isra Mi'raj itu semuanya. Itu kan sampai ke langit ke-7 dan sampai akhirnya saya ke Sidratul Muntaha dan bertemu mendengar
perintah sholat dari Allah, suaranya Allah didengarkan tapi tidak melihat secara fisik. Nah, Allah tidak lihat kecuali di akhirat atau di surga nanti. Maka Nabi SAW juga belum lihat, ya kan gitu. Lalu saya kembali lagi, orang-orang semua termasuk sahabat saja yang sudah beriman bingung waktu itu, benar nggak ya? Maka orang-orang Quraisy bilang, tinggal satu orang yang harus kita goyahkan, Abu Bakar, cari Abu Bakar, cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya. Lalu mereka bilang, wahai Abu Bakar, teman Muhammad sudah gila, masa ngaku Isra ke Palestina pulang pergi satu malam dan naik ke langit pulang pergi satu malam. Dan gitu. Terus ceritain ketemu borak, kuda yang bersayap, mana pernah ada kuda bersayap, dan macam-macam lah diragukan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, aku telah mempercayai Muhammad datang wahyu dari langit tanpa dia pergi. Saya percaya. Apalagi kalau cuma pergi, tanpa pergi pun saya yakin, gitu kan. Dan yang kedua dia bilang, wahai Quraisy ketahuilah, ini yang kuat luar biasa. Dia bilang, kalau depan mata saya tembok warnanya putih, jelas putih. Lalu Muhammad mengatakan, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan mengatakan tembok itu ya, hitam, seperti Nabi SAW bilang. Jadi tidak mungkin saya ragu gitu. Maka setelah itu orang-orang Quraisy tidak bisa lagi mau ngomong apa gitu. Tembok warna putih, Nabi Muhammad SAW bilang hitam. Oh itu hitam, mata saya yang salah, gitu kan. Sampai begitu, dia nggak percaya dirinya, percaya Nabi Muhammad SAW. Begitu luar biasanya. Dan tidak ada orang yang seperti beliau. Tidak ada orang yang seperti sahabat semua begitu. Makanya beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, semua orang yang aku tawarkan Islam masih bertanya kecuali Abu Bakar. Masih tanya, turunnya apa ini tanya. Abu Bakar bertanya, saya Rasulullah, Anda Rasulullah. Apa yang saya bisa syahadat? Langsung syahadat, selesai. Nggak pakai nanya, nggak pakai apa. Nanti urusan belakang yang lainnya gitu. Tapi jelas seperti itu beliau lakukan radhiyallahu anhu. Jadi ini diantaranya. Dan akan banyak nanti kita lihat bagaimana sejarah Abu Bakar dan kiprah beliau dalam kehidupan Nabi SAW. Kita lihat nanti bagaimana dalam sirah kehidupan beliau, gitu kan. Ini semua perlu sekali mukadimahnya supaya akan ada gambaran dan wacana seperti apa sirah itu. Abu Bakar, Umar juga begitu radhiyallahu anhu. Umar juga terkenal dengan keadilannya, dengan ketulusannya, dengan luar biasa gitu dalam berinteraksi atau bermasyarakat, dan itu terbentuk dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terkenal, nanti akan kita pelajari, tapi nanti itu setelah sirah ya, ada materi namanya tarikh. Beda lagi. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, mulai zaman Abu Bakar nanti sampai kerajaan Utsmaniyah, itu namanya tarikh, sejarah. Ya, jadi bukan lagi sirah, tapi sirah cuma sampai meninggalnya Nabi SAW.